Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin teman-teman sekalian, selamat datang di channel Ngaji Bareng Official. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Yang baru bergabung, selamat datang. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama membaca surah Al-Fatihah. Surah yang sangat sakral karena menjadi rukun dalam mengerjakan sholat. Jadi surah ini selalu kita lantunkan ketika kita sholat, maka tentu wajib bagi kita untuk membacanya dengan benar sesuai dengan tajwid yang benar. Baik, marilah kita membaca surah Al-Fatihah dengan benar dan akan coba kita bahas satu persatu hukum bacaan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Mari kita lihat satu persatu hukum bacaannya. Yang pertama, hukum bacaan terletak pada kalimah Allah. Pada kalimah Allah ini dibacanya dengan tipis, ya. Bismillah. Kalau biasa kita ucapkan tanpa ada kalimah sebelumnya, Allah dibaca tebal. Tapi di sini karena ada huruf mim sebelum kata Allah, maka dibaca tipis. Bismillah. Bisa dilihat di sini dalam hukum bacaan tajwid dinamakan tarqiq atau tipis. Bismillah. Kemudian yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman, ada alif lam syamsiah. Karena huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, ra. Nah, huruf ra ini adalah huruf syamsiah, maka alif lamnya tidak terbaca tapi langsung dibaca ra berharokat tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada mim, panjangnya 2 harokat, mad asli atau mad tabi'i, berharokat fathah tegak. Kemudian yang keempat, Ar-Rahim. Pembacaan yang keempat itu mad arid lisukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Maka cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harakat. Ya, bisa memilih antara 2 sampai 6 harakat. Tapi harus sama. Ketika kita membaca di ayat pertama, misalkan 2 harakat, maka sampai ayat ke 7 kita harus konsisten. 2 harakat. Atau misalkan kita membacanya 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya 6 harakat. Ar-Rahim sampai 6 harakat. Maka di setiap waqaf yang ada mad alid disukun, di setiap akhir ayat, maka kita juga membacanya 6 harakat. Kita lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, hukum bacaan yang kelima kita lihat di sini ada alhamdulillah, alhamdu.
Ada alif lam qamariyah. Karena huruf alif lam bertemu dengan huruf ha, ya, bertemu dengan huruf ha, maka dibacalah alhamdu. Kemudian yang keenam itu hukum idhar syafawi. Nah, hukum idhar syafawi itu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf dzal, maka cara bacanya dengan jelas. Nah, di sini ada huruf mim mati kemudian bertemu dengan huruf dzal, maka dibacanya dengan jelas. Namanya hukum bacaan idhar syafawi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat lagi di huruf setelahnya lillah. Hukum bacaan tarqiq juga terdapat pada kalimat lillah karena didahului dengan huruf hijaiyah. Lam berharokat kasrah. Nah, di sini ada huruf lam pada lafzul jalalah kasrah, ya. Maka dibacanya tarqiq atau tipis lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada mad arid disukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita membacanya 6 harakat sama dengan ayat yang sebelumnya, kita membaca 6 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Di situ juga ada, kita lihat mim mad asli atau mad tabi'i, bacanya 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita lanjutkan Maliki Yaumiddin. Ada mim juga di situ berharakat fathah yang tegak. Ini menunjukkan bahwasanya ia adalah mad asli atau mad tabi'i dengan cara membacanya panjangnya 2 harakat. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat kelima ini kita lihat iyyaka na'budu. Nah, ada ya yang berharakat fathah bertemu dengan alif mati, maka ini masuk dalam kategori mad tabi'i atau mad asli. Maka dibaca dengan panjang 2 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bertemu lagi dengan mad arid disukun di akhir ayat 5 nasta'in. Kita baca juga 6 harakat sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Pada ayat ke-6 kita lihat di sini juga terdapat ra yang berharakat fathah bertemu dengan alif, dibaca mad panjangnya 2 harakat. Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga di sini mad arid disukun mustaqim. Kita baca 6 harakat sama seperti ayat-ayat sebelumnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat ke-7 kita melihat di sini banyak hukum bacaan. Di antaranya ada dzal alladzina yang berharakat kasrah kemudian bertemu dengan ya yang berharakat sukun. Ini masuk dalam kategori mad tabi'i, dibaca panjangnya 2 harakat. Nah, kemudian kita melihat setelahnya, mohon diperhatikan di sini ada hamzah dan ain. Makharijul hurufnya harus jelas. Hamzah dibaca biasa saja. An'amta. Hamzah kita baca biasa, kemudian ain. Pengucapannya kadang banyak sekali yang keliru.
harusnya ain tapi dibacanya a biasa. An'amta, ini sangat salah dan fatal sekali teman-teman. Maka kita harus perhatikan ketika ain maka dibacanya dengan tekan ya, tekan ain. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kemudian di sini juga ada ain yang kedua alaihim. Itu hukum makharijul hurufnya harus jelas antara hamzah dan ain. Tapi jangan sampai keliru karena ketika kita salah membacanya tentu sangat fatal. Kan dalam bahasa Arab nanti ketika kita membaca Al-Quran mana yang hamzah dan mana yang ain, ini sangat penting. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita lihat lagi kemudian ada mim sukun yang berharakat sukun, mim yang berharakat sukun bertemu dengan ghin. Nah, ini masuk dalam hukum bacaan idhar syafawi ya, karena ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf ghin, maka dibacanya dengan jelas ya. Alaihim ghairi. Nah, alaihim mim sukun kemudian bertemu dengan ghin, antara mim dan ghin ini keduanya dibaca jelas. Alaihim gha, ada mim sukun bertemu dengan ghin. Kemudian yang selanjutnya kita lihat di situ ada dad yang berharakat dhammah, kemudian setelahnya ada wawu yang berharakat sukun. Ini juga masuk dalam kategori mad tabi'i atau mad asli, maka dibacanya panjangnya dua harakat. Ghairil maghdubi alaihim maghdubi. Nah, di situ ada dad yang berharakat dhammah kemudian bertemu dengan wawu sukun, maka dia dibacanya panjang dua harakat. Waladdallin. Nah, pada hukum bacaan yang terakhir itu kita lihat di situ ada hukum bacaan mad lazim kilmi musaqqal, karena huruf mad bertemu dengan huruf tasydid dalam satu kata, maka cara membacanya panjang 6 harakat. Waladdallin, 6 harakat. Waladdallin, badnya dibaca panjang 6 harakat karena masuk dalam kategori mad lazim kilmi musaqqal ya, ada huruf mad yang bertemu dengan huruf tasdid yaitu lam berharakat tasdid, maka dibaca 6 harakat. Kemudian di sini ada lam, kemudian ada mad yang jatuh di akhir ayat atau diwaqafkan, maka masuk dalam kategori mad arid li sukun. Ini juga dibacanya 2 sampai 6 harakat. Kita baca 6 harakat sesuai dengan ayat sebelumnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita baca dari awal sampai akhir. Semoga dengan bacaan ini tidak ada yang salah, membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid. Kita sama-sama belajar. Mari kita perhatikan satu persatu huruf yang kita baca, mana yang dibaca panjang, mana yang bertasdid, mana yang dibaca jelas, dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah yang kita baca dan kita pelajari satu persatu tajwidnya menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi pelajaran untuk kita semua dalam membaca Al-Fatihah di setiap sholat kita, di luar sholat kita pun menjadi berkah dan semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.